Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini Selasa tanggal 15 September 2020. Kembali lagi bersama Ibu Kiki di pembelajaran daring. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang persiapkan dulu buku tema 2-nya, kemudian buku tulisnya dan alat tulisnya. Sekarang kita belajar tema 2 itu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan pada pembelajaran 2. Coba dibuka bukunya halaman 80. Kita akan belajar mengenal karya gambar cerita. Apa sih Bu karya gambar cerita itu? Jadi suatu karya yang dimana di dalamnya ada gambar dan ada cerita. Ini berbeda ya dengan komik. Kalau komik kemarin itu hampir sama, namun ada perbedaannya. Di sini kalau karya gambar cerita itu gambarnya lebih dominan daripada cerita atau teksnya. Coba kita lihat contohnya di sini. Ciri-cirinya ada pada halaman 81. Coba dibuka. Yang pertama, ada tokoh di dalam cerita. Di sini tokohnya itu ada kancil, kemudian ada gajah dan ada burung. Ini tokohnya. Yang kedua, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Di sini gambarnya banyak, dominan. Yang pertama ada gambar langit, kemudian ada gambar awan, ada gambar hewan-hewan, kemudian ada gambar rumput dan ada gambar di sini seperti padang rumput ya di sini. Nah, ini gambarnya itu lebih dominan daripada teksnya atau ceritanya. Ceritanya hanya sedikit di sini. Si kancil bersama teman-temannya. Kemudian gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, di sini tuh ternyata ada peristiwanya. Contohnya si kancil bersama teman-temannya mengumpulkan makanan untuk persiapan menjelang musim hujan datang. Ternyata di sini si kancil bersama teman-temannya sedang mencari makanan seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, coba anak-anak baca ya buku halaman 80 sampai halaman 81-nya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ya, yakni materinya tentang cara memelihara kesehatan pada organ pernafasan. Kenapa sih Bu kita harus memelihara kesehatan pada organ pernafasan? Anak-anak di sini kan masih tahap pertumbuhan, perkembangan, itu harus dijaga, dipelihara dengan baik organ pernapasannya. Karena apa? Nanti di masa tuanya agar tidak terkena penyakit organ pernapasan yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti asma, kemudian ada kanker paru-paru seperti itu. Nih, apa saja sih Bu agar kita bisa terpelihara kesehatannya? Caranya bagaimana? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi itu seperti contohnya nasi, sayur mayur, kemudian buah-buahan, yang kemudian susu. Nah, itu tuh yang termasuk ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Tapi jangan minum energi juga ya. Kemudian yang kedua, berolahraga. Nah, anak-anak di sini kan pembelajarannya daring, jadi di rumah sempatkan untuk berolahraga setiap paginya. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Anak-anak di sini walaupun pembelajarannya daring, tetap harus belajar. Kemudian jangan lupa istirahat juga yang cukup. Sepertinya untuk pembelajaran daring lebih banyak istirahatnya ya. Kalau misalkan malam itu jangan main terlalu malam, nanti istirahatnya berkurang. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Contohnya menjaga kebersihan itu cuci tangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk menjaga kebersihan. Apa ya, bersih-bersih di kamarnya, membereskan tempat tidur, itu juga merupakan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir itu menghindari polusi udara dengan cara memakai masker kalau misalkan keluar rumah, apalagi sekarang dalam masa pandemi. Jadi harus bersih semuanya, tangan harus bersih, kemudian keluar harus menggunakan masker seperti itu. Nah, ini semua itu cara memelihara kesehatan bagi organ pernafasan. Untuk lebih lanjutnya dibaca LKS-nya halaman 81, kemudian latihan pada halaman 82 itu diisi dan dikumpulkan siang ini juga ya. Nah, baik, tadi kita sudah belajar tentang cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Sekarang kita belajar tentang poster. Apa sih Bu yang dinamakan poster itu? Poster itu adalah salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Ini berbeda ya tentunya dengan komik dan karya gambar cerita. Apa sih Bu syarat-syarat poster yang baik itu? Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya dikombinasikan dengan gambar. Yang ketiga, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Yang keempat, harus menarik minat khalayak. Yang kelima, ditempatkan di tempat-tempat yang ramai. Jadi, yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya di sini contohnya, lindungi diri dari zat berbahaya. Tentunya anak-anak di sini kan sudah paham dan mudah dipahami. Apa sih tulisannya lindungi diri dari zat berbahaya? Berarti
dari polusi udara, dari gas-gas yang ada di luar gitu. Lindungi diri dengan cara menggunakan masker. Itu poster yang ada di sini. Nah, tadi kan udah ada syarat-syarat poster yang baik itu seperti apa. Sekarang kita ke langkah-langkah menyusun poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuannya. Kita nih mau membuat poster, topiknya apa, tujuannya apa. Misalkan contohnya hindari corona dengan menggunakan masker. Nanti di sini tulisannya hindari corona dengan menggunakan masker. Itu topik dan tujuannya. Yang kedua, membuat kalimat singkat, padat, dan bersifat mensugesti. Apa sih Bu bersifat mensugesti itu? Bersifat mensugesti itu nanti untuk yang menikmati poster kita itu berpikir, oh iya betul gitu, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan gambar. Ini tentunya harus ya menggunakan gambar agar poster kita itu terlihat menarik. Dan yang keempat, menggunakan media yang tepat. Nah, di sini tuh contoh medianya. Di sini kan banyak, ada gambar anak-anak ini menggunakan masker, kemudian tulisan-tulisannya jelas, kemudian ada gambar-gambar yang menarik, itu menggunakan media yang tepat. Jadi seperti itu ya langkah-langkah menyusun poster dan syarat-syarat poster yang baik. Untuk tugasnya, anak-anak membuat poster pada buku gambar kalian dengan diwarnai boleh, itu membuat semenarik mungkin. Topik dan tujuannya bebas terserah anak-anak. Mau corona, mau menjaga kebersihan, mau menjaga organ pernapasan juga tidak apa-apa. Intinya itu posternya dibuat tentang kesehatan. Ya, seperti itu. Dan untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Jangan lupa menjaga kesehatan. Intinya sebelum belajar itu harus sarapan dulu. Kemudian di rumah belajarnya tetap menggunakan masker ya. Kemudian jangan lupa nanti kerjakan tugas-tugasnya dikumpulkan sampai pukul 12. Jika memang anak-anak ada yang belum mengerjakannya, nanti diberi waktu dari pukul 2 sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Itu yang terakhir. Jadi anak-anak kalau melewati batas jam 4 sore itu tidak ada nilainya. Terima kasih.